pakai whiteboard, tapi mudah-mudahan dengan diskusi ini jadi lebih bisa paham masalahnya gimana. Dari diskusi tadi teman-teman katakan oke, kita sudah coba metode untuk melakukan result review, melakukan pencarian, tapi memang ada masalah, gitu ya. Ada kendala. Nah, masih ingat teman-teman bahwa saya kelapannya adalah research, ya, research kan, ya. Berarti apa? Mencari lagi. Penelitian, siapa harus penelitian? Ya, jadi penelitian itu sebenarnya proses untuk mencari secara berulang-ulang, teman-teman. Nah, yang teman-teman lakukan tadi itu menjadi pengalaman. Bahwasanya, contoh misalkan, saya ingin mencari dari kelompok 3, saya lihat yang terakhir ya. Kami sebenarnya ingin mencari aktivitas ya, pengaruh pembelajaran LMS pada pembelajaran daring, gitu ya. Mencari pengaruh LMS pada pembelajaran daring. Sebenarnya seberapa pengaruhnya? Nah, pertanyaannya kan begini, yang ingin teman-teman dapatkan apa sih? Ini kan di minggu kedua kita ini, kita minggu 4 ya, benar ya? Minggu 4 ya, benar ya? Minggu kedua kan kita mencoba untuk memastikan bahwa kita tahu sebenarnya kita akan berharap jawaban apa sih di akhir, gitu ya. Oke, teman-teman ingin dapat apa nih? Apakah efektif? Ya, efektif. Tidak efektif, atau bagaimana dia bisa menjadi efektif pada pembelajaran daring? Apa yang mau didapat? Bagaimana LMS, apakah LMS efektif pada pembelajaran daring? Ya atau tidak? Berarti akan membayangkan jawabannya seperti itu kan? Iya atau enggak? Kalau enggak berarti salah pertanyaannya, objektifnya. Itu yang dibayangkan nomor 3, benar? Apakah LMS itu efektif atau tidak untuk pembelajaran daring? Ya atau tidak? Gitu ya jawabannya. Betul ya, tentunya. Ya. Oke. Nah, kalau jawabannya, kalau pertanyaannya begitu, ya atau tidak, jawabannya berarti teman-teman perlu mencari yang melakukan apa gitu. Kita cek sekarang. Saya lupa tadi. Ini apa tadi? Perbandingan. Terus, aduh lupa saya. Ini ada studi. Saya dari sini deh. Apakah LMS efektif ya? Iya. Untuk pembelajaran online, apakah LMS efektif untuk online? Nah, berarti kan teman-teman yang akan coba cari apa ini berarti? Populasinya. Berarti populasinya apa ini dulu? Siswa. Apa yang dipengaruhi? Hah? Populasinya apa? Populasi risetnya. Kan kita hadapi intervensi, komparasi, output. Populasinya apa? Pembelajaran. Karena pembelajaran online-nya akan dikenai LMS. Outputnya efektivitas. Iya nggak? Apa intervensinya? LMS. Apakah populasi pembelajaran online yang diintervensi oleh LMS itu efektif atau tidak? Ya, itu teman-teman. Ada pertanyaan? Sudah dapat ya, Pak? Tapi kan sebenarnya kalaupun ini saya buat LMS
kemudian saya buat online, terus ini efektivitas, sama aja nggak? Sama aja kan, juga nanti kan semua masuk teman-teman. Ini kan berarti pembelajaran online learning and learning management system or apa? E-learning. Apapun itu ya, outnya ada banyak mungkin ya. Kan ini banyak kan namanya. Ada apa lagi? Ada learning management system, ada e-learning, ada apa? Learning management system. Yeah. Dan learning management nggak ada sistemnya, and effectiveness atau measurement. Nah, saya tadi menanyakan teman-teman, kan teman-teman berkata, Pak, pertanyaannya adalah apakah LMS efektif dalam pembelajaran online atau tidak? Nah, saya tanyakan kepada teman-teman ya. Tadi ya, proses sebelum saya melakukan ini saya bertanya kepada teman-teman. Jadi teman-teman ingin mendapatkan jawaban ya atau tidak, gitu kan ya? Ya tidak. Kalau ya tidak, berarti kan teman-teman harus mengumpulkan berbagai jawaban ya tidak dan kemudian mengukur berapa banyak yang ya dan berapa banyak yang tidak, untuk kemudian menyimpulkan populasinya lebih banyak ya daripada tidak, atau lebih banyak tidak daripada ya. Berarti harus ada yang mengukur efektivitas. Karena sesederhana teman-teman pengen tahu ya atau tidak, berarti kumpulkan saja yang ingin ya atau yang sudah menyimpulkan dengan berbagai skenario. Di Swedia mengatakan ya, di Belanda mengatakan ya, di Malaysia mengatakan ya, di Indonesia mengatakan tidak. Nah, tentunya ini kan mendapatkan gambaran besar. Oh, di negara Eropa mayoritas mengatakan ya, di Asia Tenggara bisa ya dan bisa tidak tergantung kondisinya. Itu kan berarti akan menjadi kesimpulan yang lebih perkaya. Jawabannya tetap sih ya, tetap ya tidak, tapi kemudian ada discussion. Nah, proses untuk memastikan apa yang mau dicari itu sudah kita bahas di pertemuan kedua. Pertemuan kedua. Oke teman-teman. Jadi nanti bisa dilihat lagi teman-teman di pertemuan kedua bagaimana untuk memastikan bahwasanya masalah yang teman-teman cari itu memang benar-benar masalah itu atau tidak. Oke, sip. Kelompok 3 sambil nyari silakan. Kelompok 2 ada yang mau didiskusikan atau ada yang sudah mulai ada gambaran? Kelompok 3 mulai cari, kalau ada mau tanyakan silakan katakan. Kelompok 2 mau dibedah seperti ini kelompok 2? Kita lihat. Atau mau lanjut karena sudah ada gambaran paper-papernya sebenarnya sudah mengarah akan dapat Pak ini. Cuma salah pilih paper saja karena paper yang nggak dipilih ini kita nggak dapat. Jadi saya mohon bantuan Bapak sebenarnya untuk mengundurkan papernya supaya dapat PDF-nya. Ayo gitu ya. Berarti kalau sudah dapat. Nanti kan kelompok 2 catatannya tadi sebenarnya, walaupun ada beberapa ya. Kelompok 2 gimana? Lanjut? Ayo. Boleh. Lanjut? Apa? Dibahas. Dibahas, oke, sip. Kelompok 2 tadi apa? Ayo, apa yuk? Kelompok 3 sambil dicoba ya teman-teman ya. Hasilnya lebih seperti yang dibayangkan atau tidak? Saya rasa untuk bisa memastikan itu ambil sekilas 5 paper, abstraknya tidak perlu download kan. Dari abstraknya sudah terlihat simpulannya seperti apa, simpulan seperti ini yang kita cari. Silahkan dicari seperti ini ya. Tapi di tune up dulu ya, seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Dicoba di Scopus, kemudian di tune up tambahin OR, tambahin M supaya lebih akurat. Apa tadi Mbak? Maaf. Berikutnya evaluasi kesadaran dan kepatuhan mahasiswa terhadap etika digital. Iya, dalam penggunaan internet. Oke. Evaluasi kesadaran. Ini empiris ya tadi ini ya. Teman-teman berharap nanti selanjutnya akan melanjutkan
dalam bentuk melakukan evaluasi terhadap masalah di lingkungan. Kalau tadi ini kan benar-benar studi literatur, langsung dapat satu juga langsung simpulkan ya tidak. Kalau ini enggak ini. Tapi bisa juga sih literatur gitu, tapi agak sedikit evaluasi kesadaran, tapi bisa juga literatur review. Evaluasi kesadaran dan kepatuhan mahasiswa dalam bisa juga ya kalau kita coba bahas. Evaluasi kesadaran dan kepatuhan mahasiswa dalam etika digital. Oke. Masih ada Pak? Apa? Dalam penggunaan jaringan kampus. Oke. Dalam penggunaan jaringan internet kampus. Panjang. Oke. Berarti apa nih populasinya? Populasinya itu pengguna internet kampus atau mahasiswa. Oke. Pengguna Internet kampus atau mahasiswa atau mahasiswa. Oke. Mahasiswa pasti pengguna internet kampus ya. Zaman sekarang ada nggak mahasiswa nggak pakai internet di kampus? Saya sadar keamanan, nggak pernah saya pakai wifi-nya kampus. Saya lebih catering. Kalian gitu ya, bukan yang lebih baik, tapi karena memang nggak punya akses Pak. Iya seru kalau jalan sama teman-teman itu. Terkadang kalau sebagian orang dianggap ini sadar keamanan. Kemana-mana tethering, banyak itu memang nggak ada akses internet. Oke, berarti ini dia nggak bisa menggantikan ya, karena dia pasti. Premisnya itu teman-teman, premisnya seperti itu. Jadi nanti silakan aja dibangun premisnya. Premisnya adalah untuk yang ini ya, bahwasanya mahasiswa saat ini itu pasti menggunakan internet di kampus. Sehingga saat kita bicara masalah pengguna internet kampus, itu bisa diperhatikan oleh mahasiswa, karena mahasiswa mana yang tidak menggunakan internet kampus pada zaman sekarang. Oke, terus intervensinya etika, evaluasi kesadaran kepatuhan. Saya kok merasa ini papernya sudah dapat ini. Dapat ya? Yang melakukan ini paper yang melakukan evaluasi kesadaran kepatuhan. Dapat? Enggak. Iya, karena saya pernah melakukan literatur itu terhadap evaluasi kesadaran kepatuhan keselamatan pasien gitu. Itu susah banget. Sektor kesehatan sih, susah banget. Evaluasi paper seperti ini susah banget. Oke. Nah, sudah tergambar teman-teman, mahasiswa, etika digital, evaluasi kesadaran kepatuhan. Seperti ini kemarin search-nya. Bukan? Iya Pak. Iya, sama ya. Mahasiswa, or pengguna internet kampus, N etika digital, or LN evaluasi kesadaran kepatuhan. Iya. Oke, sip. Berarti ya kita lihat tadi benar nggak tuh jawaban dari sebenarnya masalah pilihan dari papernya saja. Daftar hasil pencariannya masih ada? Atau mencari lagi, teman-teman? Mencari lagi ya? Mencari lagi, oke, sip. Oke, nanti kita lihat teman-teman. Kelompok 1. Langsung ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Sudah tergambar apa yang kira-kira perlu diperbaiki? Secara tidak sengaja malah mendapat yang sama persis dengan yang Dicari. Iya. Sip. Dengan kata kunci tadi, mencari atau nggak sengaja karena googling?
kata kunci tadi tapi ada tambahan. Oke. Nah, menarik teman-teman. Ada dua yang menarik yang tadi kalau dari kelompok satu tadi menyampaikan demikian. Yang pertama, muncul pertanyaan di kelompok dua bahwasanya sebenarnya kami ingin membahas juga masalah contoh etika digital di berbagai aplikasi. Ya. Nah, dari sini sebenarnya kan tidak muncul di tujuan ini. Kalau sampai akhirnya dia tidak muncul, jangan-jangan memang tidak pernah dilihat secara per aplikasi. Kalau memang tidak pernah muncul ya. Kalau memang dari pencarian Anda tidak pernah ada yang kemudian bagaimana memberikan contoh pengukuran atau evaluasi di berbagai aplikasi jadi secara umum saja. Nah, mungkin memang tidak berbagi atau bisa-bisakan. Saya perlu pakai dari hapus. Yang kedua masalah perbandingan kalau salah, perbandingan rule ya, ini perbandingan rule di sini. Perbandingan rule tadi tingkat kelompok 3 tadi ya. Kelompok 3 tadi perbandingan rule dan media. Iya benar ya. Rule dan media tadi ya. Efektivitas oke. Rule ada, oh ya benar ada. Berarti nanti ini rule bagi pencarian. Nah, hal seperti ini teman-teman, hal seperti ini yang teman-teman cari dan tidak ada di sana. Itu nanti akan jadi bagian dari yang akan eksplorasi di dalamnya. Nah, menariknya teman-teman, ini kan berarti adalah proses kedua ya, siklus kedua. Siklus pertama minggu lalu teman-teman mencari, teman-teman mencoba protokolnya, dan teman-teman mendapatkan ada yang puas dan ada yang tidak. Dan kemudian saat ini kita coba validasi protokolnya. Ternyata sudah dapat ya paper yang dianggap cocok dari hasil keywordnya. Itu ya kalau misalnya tadi yang lagi ya. Oke, nah dari situ teman-teman tinggal nyari. Sebenarnya pada begitu menarik teman-teman. Tinggal nyari keyword paper itu apa. Oh iya. Iya kan? Keyword paper ini menarik teman-teman. Kalau teman-teman sudah dapat paper yang gue banget, yang riset saya sekali gitu ya. Nah itu menarik. Tinggal dibangun saja searching dari paper itu kan, paper semacam itu kan yang diharapkan. Jadi ada dua cara teman-teman untuk kemudian melakukan penelitian. Ini apa sih Pak proses Pak namanya Pak? Ini memang prosesnya seperti ini. Saya pun saat saya melakukan penelitian, saya membuat protokol, saya uji coba protokolnya. Terus bimbingan berikutnya saya sajikan itu kepada pembimbing saya. Pak protokolnya gini. Daripada saya dapat 100, saya baca terus gagal gitu ya. Jadi itu kenapa di beberapa teman-teman termasuk kemarin saya kemarin libur panjang kick off sama teman-teman tingkat 2 riset terkait dengan survei metode yang cocok untuk penelitian pengembangan pengalaman. Jadi kami bagi tahap penelitian itu menjadi 6 tahap pertama, dari mulai identifikasi masalah sampai ke pelaporan. Ada 6 tahap. Nanti kita lihat identifikasi masalah itu kebanyakan pakai metode apa. Kemudian requirement engineering pakai apa, desain pakai apa, performance pakai apa, sampai pelaporan pakai apa metodenya paling banyak. Nah, kemudian kita coba menyajikan dalam. Kenapa yang kita lakukan itu? Karena kita menemukan ada satu gap teman-teman. Nanti ngobrol-ngobrol saja dengan teman-teman tingkat 2 rekan-rekan. Rencananya sih nanti malam mau coba finalisasi hasil risetnya, habis itu tinggal nulis. Ini Pak Adi gimana sih sama tim KM aja belum selesai tulisannya. Poti Ferret biarin aja. Enggak, saya nulis loh. Saya udah mulai nulis loh. Kalian udah mulai nulis belum? Oh, udah namanya tulisannya. Udah namanya tulisannya. Dia belum dia udah pegang aja dia. Belum Pak, pusing Pak. Ya, jadi saya coba bangun per sebab. Satu sebab saya selesaikan. Karena saya pikir menulis satu sebab itu nggak boleh terpecah. Dan waktu saya cuma ada 15 menit, 30 menit untuk mengerjakan itu seminggu gitu. Jadi 30 menit ngapain ya? Satu sebab, paling satu paragraf kan. Sebab tentang Windows Security, ya paling satu paragraf 200 kata, 300 kata. Gitu. Nah, balik ke tadi teman-teman. Minggu lalu pun saat kick off di hari kita libur panjang hari apa ya? Mulai hari Jumat ya. Di hari Kamis itu kick off kita teman-teman. Saya dengan teman-teman tingkat 2 itu kick off di hari Kamis.
Minggu lalu saya dicetak belum ya? Belum ya. Berarti benar malamnya saya ada ide itu di jalan untuk pulang. Saya tawarin ke beliaunya, Mas Yeza. Curangnya beliau mencari 2 teman yang lebih aktif daripada beliau. Di grup akhirnya lebih ramai temannya daripada beliau. Tapi ya udah. Yuk. Sudah siap? Udah lumayan baik kan? Oke. Saya suka kalau gini. Yuk. Saya suka. Bagi sebagian ada beberapa teman-teman yang nanya ke saya, Mas, ini jam 2:30 Mas. Kalau Mas kembali ke Ciseeng dari Sawangan, paling nyampe jam 3. Jam 3 sampai jam 4 bisa ngapain? Saya bilang, saya bisa diskusi banyak sama Taruna. Terus ngapain ya? 1 jam bisa diskusi banyak. Terus ngapain? Ya nggak apa-apa, habis itu pulang. Jam 4 pulang, iya pulang. Ya pada 4:30 lah, napas dulu setengah jam. Nah, dengan 1 jam di bela-belain datang, saya suka ini. Ya berarti 1 jam tidak akan percuma gitu kan, berarti langsung dianggap oke. Tapi kalau dianggap 1 jam percuma, lebih baik memulihkan sampai full 100% kan. Balik ke tadi teman-teman, di hari Kamis itu kita pastikan dulu, kita nge-zoom dulu. kita nge-zoom gimana masalah? Protokolnya fix, firm. Maaf, kita kapan ya? Terakhir Kamis ya? Selasa kan ya? Selasa, Rebu, saya ingat karena pas sial. Enggak nih? Enggak nih, mereka. Oh iya, mereka nggak sial. Cewek. Minggu lalu yang putri ya? Rebu kemarin. Ada acara ya? Bukan kemarin, minggu lalu. Lupa bulannya. Saya senangnya dulu Bapak lagi dulu. Jadi dia kita sebelum mulai kita pastikan dulu semua form protokolnya. Setelah form, kemudian kita jalankan protokolnya. Dan saya buka protokolnya teman-teman. Ini ya etika riset ya teman-teman ya. Etika riset ya. Jadi saya nggak taruh ke sana, saya taruh di sini supaya Anda lihat tapi nggak perlu orang banyak ya. Salah. Oh enggak, saya pakai Google. Saya pakai kertas kerja yang saya bagi ke teman-teman. Ini terlalu semangat. Kalian sih. Oh, ini sudah saya. Oh ada? Nggak nyoba yang pakai wireless. Oh. Yuk. Ini PGSP-nya dia, yang ini ke HDMI. Oke, baik. Sambil nunggu biar tidak terlalu terjeda lama, teman-teman. Nah, setelah kita pastikan protokolnya ini memang benar-benar sesuai yang seperti diharapkan, baru kemudian riset sebenarnya kita jalankan. Nah, mudah-mudahan kelompok 3 sudah nyoba ya. Mudah-mudahan kelompok 3 sudah nyoba ya. Dapat hasilnya beda dibandingin yang pertama. Lupa Pak yang pertama dibandingin yang lalu. Belum ya. Belum sesuai atau belum terbaca? Oh belum sesuai. Oke. Oh masih cari.
Harusnya langsung masa hasil fokusnya. Tidak dapat settingannya. Nah, iya. Baru loading. Baru. Nah, protokolnya sama teman-teman. Ini latar belakangnya. Latar belakangnya baca kan ya? Baca mas besar. Oke. Latar belakangnya bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya penelitian rekayasa paraloma itu sulit untuk mendapatkan keterbaruan. Nah, saya jelaskan bahwasanya kepada teman-teman saya kenalkan bahwasanya keterbaruan itu ada keterbaruan masalah, apalagi keterbaruan metode, dan yang paling remeh keterbaruan data, beda studi kasus. Nah, kita sekarang mencoba menambahkan keterbaruan metode. Keterbaruan data oke lah. Pengembangan paralona di PT ABC, kemudian metode kita geser ke pengembangan paralona di PT CZ, gitu. Beda data kan, teman-teman. Nah, kita coba ini episode-nya seperti ini, dan kita kelompokkan ada 6 tahap pengembangan paralona. Ini ada di sini. Jadi, nanti kita lihat pada fase initial idea apa yang dilakukan, planning, design apa yang dilakukan, data collection apa yang dilakukan, data analysis apa yang dilakukan, konklusi, validasi apa yang dilakukan, dan pelaporan apa yang dilakukan. Mungkin ada yang paling banyak menggunakan haki ternyata, mungkin ada yang paling banyak deployment tidak diaplikasikan atau apa. Nanti kita akan lihat. Nah, seperti teman-teman lihat, bendanya sama teman-teman. Benda ini sama dengan yang teman-teman kerjakan. Jadi sama seperti ini, kita menggunakan melihat bagaimana populasi, intervensi, kemudian perbandingan comparison dan hasil atau outcome. Nanti kalau memang bau ada konteks ya, tapi kita tidak mengunci konteksnya gitu. Jadi bendanya sama dan hasilnya dibuat langsung dapat seperti itu Pak? Enggak. Setelah zoom baru kemudian Bruce ini anak baru balok patah 2, udah naik macam-macam, nge-zoom 1 jam jadi 1,5 jam gitu. Tapi ya jadi kenapa cuma 3 Pak? Kenapa nggak nyoba yang lain sekaligus? Kenapa nggak gabung sekolah gitu ya? Pertanyaan seperti itu ya. Oh, ini kalau yang nanya, kalau yang di ruang zoom ada kakaknya, besok pagi bosan nih bocah nih. Terus ya, sampai kemudian sampai dapat. Nah ini contoh saja teman-teman bahwasanya ada satu lagi, tapi dengan dosen yang lain tidak menggunakan metode yang seperti ini. Beliau menyusun protokolnya dengan ChatGPT. Jadi saya tidak bisa sajikan bagaimana secara baku protokolnya bagaimana. Tapi kalau yang protokol yang tadi teman-teman sama. Jadi dari sini kalau teman-teman lihat
tujuan penelitian ini apa sih tujuan penelitian jadi objektif, nanti berarti diekstraksi akan ada objektif, tahapan yang digunakan, metode yang digunakan. Kalau Anda lihat, ada nggak metode di sini teman-teman? Kan mau mencari metode ya? Ada nggak metode? Nah, tadi kemasukan teman-teman, namun ternyata ngaco, malah terlalu sempit. Jadi hanya membahas yang menggunakan metode tertentu yang di highlight. Padahal maksud kita tidak, gitu. Sekedar melakukan penelitian biasa pun ya nggak apa-apa. Itu kenapa pada akhirnya di literatur yang kita dapat bisa dapatnya akhirnya banyak. Walaupun nanti ini kita cuma berani ambil 29 ya. Nanti malam ini kita mau pertanggungjawaban kenapa kok dari mana? Kenapa kok dari 1927 tinggal 78. Nanti malam mau pertanggungjawaban. Jadi kita coba ekstraksi jawaban. Tapi dari 78 pun ternyata tidak semua memenuhi kriteria. Setelah kita cek ternyata cuma 39 dari 78 tersebut yang memang sesuai kriterianya ini teman-teman. Nah, jadi kalau terpenuhi semuanya, tujuannya jelas, ada ini, ada metode yang digunakan, dan terus. Nah, kebanyakan gagalnya sini. Tidak ada metode yang jelas saat menentukan permasalahan. Dia tidak katakan, jadi masalahnya langsung aja objektif penelitiannya apa, tujuan penelitiannya apa. Memang sayangnya adalah kemarin saya katakan kita coba cari yang memang namanya ada ya. Kalau yang cuma ada 5 kita hapus. Karena tujuannya nanti mau bikin paper conference ya, ini buat cocis teman. Jadi kalau paper conference kan nama halaman kalau 78 artikel udah panjang lampirannya. Keterpustakannya kan, terpustakaan itu sudah 2 halaman sendiri. Jadi papernya cuma 4 halaman. Terus mau nulis apa 4 halaman? 78 kalau dibanding perpustakaan sudah 2 halaman sendiri kan, sudah full 2 halaman isian di halaman. Jadi walaupun yang memang hasil pencarian 78 tapi memang diambil full namanya yang ada manfaat. Oke, balik lagi teman-teman. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 tadi menggunakan metode berbeda, dapat satu paper yang memang sesuai banget, dan kemudian kata kuncinya direkonstruksi dari situ, dan hasilnya kata kuncinya menjadi apa? Kelompok 1 apa kira-kira? Impact or scale and critical thinking and university student and AI university student and AI. Oke, sip. Dapat, ini aja dulu, dapat paper yang dicari. Oke, berarti nanti kalau kurang dapatnya tinggal tambahin or artificial intelligence, or apa lagi? Machine learning, or data science. Walaupun kan berbeda ya, secara domain kan berbeda. Namun harus dilihat banyak paper yang ada menggunakan kata kunci machine learning untuk AI karena kebutuhan dia untuk publikasi ke jurnal atau konferensi machine learning bukan AI. Sehingga AI itu dijadikan bahasanya machine learning oleh kita paham suasana seperti itu, sehingga kita coba extend dia ke machine learning. Atau kalau memang mau extend yang lain ya seperti saya ceritakan kemarin ya, teman-teman yang dicari di Scopus terus juga. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 dari hasil pencarian Pico yang baru ada hasil yang lebih baik atau ada metode yang lain setelah dicoba. Kelompok 2, ayo. Kita dua kelompok 2.
Bagaimana nomor 2? Dapat? Masih belum ya? Masih belum dapat. Dengan kata kunci baru pun belum mendekati ya? Sebenarnya dicari berarti apa nih Mas? Sebenarnya kan evaluasi kesadaran dan kepatuhan manusia dalam etika yang digunakan dalam penggunaan jaringan internet komputer. Sebenarnya teman-teman mau ngapain ini? Kalau saya beritahu, teman-teman berharap apa ini? Ingin melakukan penelitian apa atau kemudian masalah yang dihadapi apa? Kalau masalah penelitian itu banyak mahasiswa yang tidak menggunakan fasilitas internet itu dengan etika digitalnya kurang gitu. Oke. Dirasa mahasiswa kurang memiliki etika digital saat menggunakan fasilitas internet di lingkungan kampus. Terus? Kalau itu masalah. Terus berarti teman-teman apa ini? Ingin apa ini? Oke, itu yang menurut rasakan. Terus apa nih? Apakah akan mencoba meningkatkan atau mencoba mengukur atau ingin mendefinisikan? Jadi Pak, ini mengukur tingkat kesadaran mahasiswa dari sosialisasi yang telah diberikan. Misal terdapat edukasi atau sosialisasi dari kampus tersebut yang sudah diberikan kepada mahasiswa, nanti kita mengukur tingkat kesadarannya apakah ada peningkatan dari mahasiswa tersebut atau tidak. Oke, berarti sampai sekarang itu dugaan itu belum terbukti, tapi gejalanya sudah ada. Bahwasanya mahasiswa itu kurang beretika dalam penggunaan jaringan internet kampus. Oke, gejalanya sudah ada ya, tapi belum terbukti. Dan untuk bukti itu maka perlu dilakukan pengukuran. Oke. Terus untuk bisa mengukur itu apa teman-teman mau lakukan? Penelitian ini mau melakukan apa nih berarti? Melakukan pengukuran. Kalau tadi lewat literatur review itu kalau cuman kan ingin membuktikan apa nih? Bahwasanya apa benar mahasiswa itu kurang beretika. Oke. Saat kita melakukan literatur review, kemudian nanti konteksnya menjauh nggak untuk permasalahan? Saya harus jawab dulu teman-teman karena saya bingung nih. Teman-teman merasa papernya belum cocok. Ini karena memang saat teman-teman merekonstruksi tujuan penelitian sudah kebayang mencari paper yang seperti apa dan itu tidak ada, atau teman-teman memang benar-benar tidak dapat dengan tujuan seperti ini. Bayangan saya sih yang pertama, teman-teman sudah punya bayangan ini nanti akan mendapatkan paper yang semacam ini, tapi kok dapetnya yang begitu ya. Nah, makanya saya coba tanya dulu, ini teman-teman ingin melakukan apa? Kalau ingin membuktikan bahwasanya mahasiswa itu tidak atau kurang beretika dalam penggunaan internet kampus, penggunaan literatur review, maka yang didapat adalah hasil penelitian, hasil pengukuran, measurement, evaluasi. Tidak dapat paper yang melakukan evaluasi kesadaran kepatuhan etika digital di kampus di hasil pencariannya. Evaluasinya itu yang tadi itu comparing antara beberapa mahasiswa terus dibandingkan tingkat etika digital aja. Sementara yang diharapkan itu seberapa besar, mungkin sama ya, seberapa besar tingkat kesadaran mahasiswa yang saat ini, yang mungkin tadi gejalanya itu ada tapi tidak bisa dibuktikan. Kalau pakai yang komparasi itu tidak bisa. Dia mengeluarkan angka nggak? Ada Pak. Iya. Coba kita elaborasi dulu ya.
Nanti kemudian baru kita balik ke kelompok 3 gitu ya. Tapi kita elaborasi. Kan teman-teman ingin mencoba untuk mengukur opsinya. Teman-teman coba untuk mengukur etika digital, atau teman-teman mencoba untuk meyakinkan bahwasanya etika digital itu saat ini kurang berdasarkan literatur review. Mencoba mengukur. Kalau dia mengukur berarti dia ukuran dong. Iya. Tidak dapat. Ya hasilnya itu yang tadi itu hasil komparatif itu sebenarnya sudah hampir mirip angka, namun konteksnya beda, Pak. Maksudnya konteksnya beda mana? Yang tadi kan yang kurang menurut saya itu yang dari paper yang kami dapatkan yang kami pilih itu lebih mengukur literasi digital dan juga skill dari mahasiswa yang melakukan pengukuran itu. Jadi bukan etika digitalnya yang ditinggal, tapi lebih ke arah skill menggunakan media digital. Iya, media literasi digital itu. Etika digital udah masuk di ini ya, di keyword ya. Sudah ya, masuk ya. Sudah, oke sih. Ini juga information etik. Coba cari di Scopus information etik ada paper yang information etik. Etika digital bahasa Inggrisnya information etik ya, kalau di Scopus, kalau di publikasi ini. Bukunya digital ethics. Digital ethics kan? Iya. Dan coba saja kalau masukin digital ethics, ada nggak kata kunci lain yang muncul di Scopus? Nah itu masukkan di OR, silahkan. Kalau mau nambah ya. Tapi kalau sudah terlalu banyak, nggak usah tambahin OR-nya. Selesai digital etika digital ya digital ethics. Kalau mau dijadikan digital information ethics, berarti tambahkan OR. Tapi itu aja sudah banyak seharusnya. Oke, nanti kita bahas lagi. Teman-teman di kelompok 3 udah dapat? Sudah dapat. Dari hasil pencarian atau dari hasil pencarian menggunakan search string atau dari hasil pencarian biasa? Dari search string ya? Jadi tambahkan. Oke. Tambahin kata-kata. Nah, saat ini sekilas ini kelompok 3 ya, kelompok 3 mungkin yang lainnya juga sambil mendengarkan. Saat ini setelah dapat 1 atau 2 berapa? 1 yang cocok. Kira-kira sisanya ini sepintas nyapa nggak? Enggak, oke. Kalau enggak lanjut. Tapi kalau salah sepintas yang saya nyapa, pakai cara kelompok 1 yang sudah cocok diambil, lihat kata kuncinya, dibangun ulang menggunakan kata kunci tadi. Itu ya teman-teman. Paham? Kenapa ini diulang-ulang jadi 2 pertemuan teman-teman? Karena pencarian itu kayak surfing, udah ngerasain surfing teman-teman ya. Bukan berselancar anak pantai ya, tapi benar-benar browsing gitu. Itu kan benar-benar bisa nyasar kemana-mana ya teman-teman ya. Jadi pencarian literatur itu memang heavy-nya, memang bobotnya lebih besar daripada membacanya. Banyak yang akhirnya, contoh misalkan tadi disampaikan dikatakan bahwasanya publikasi mencari metode yang cocok gitu seperti ini, mencari metode yang tepat untuk ini bukan namanya oh ada. Pertanyaannya gini, teman-teman aja lah. Pak Adi dengan mahasiswa tingkat 2 ingin melakukan survei metode yang banyak digunakan pada pengembangan perahu. Nah, serius nih, 2025 belum pernah yang bikin. Pikir gitu kan teman-teman?
mensurvei metode apa yang paling banyak digunakan untuk implementasi. Apakah prototyping, apakah RAD prototyping ya, prototyping, apakah extreme programming, apakah DevOps, apakah Scrum, apakah Waterfall, atau yang lain. Serius nih, 2005 belum pernah ada kayak gitu. Dan gitu kan ya. Dan itu juga yang saya renungkan teman-teman, serius nih 2005 nggak ada yang kayak gitu. Dan kita dapatkan ternyata ada yang melakukan itu. Dan yang melakukan itu ada yang mendapatkan, kayaknya nggak ada ilmiahnya. Penelitian di bidang pengembangan pramuka itu pantas jarang ada yang bisa tembus jurnal. Nah, saya katakan kepada mereka karena hanya berfokus pada mencari keterbaruan pada metode pengembangan. Pada penelitian itu dimulai dari mengidentifikasi masalah hingga melaporkan. Nah, kalau di pengembangan itu sudah matang menggunakan DevOps, ya jangan coba-coba pakai yang lain gitu ya. Kita akan mencoba untuk mencari keterbaruannya bukan implementasi, di desain, di analisis, di problem analisis gitu ya, atau di planning gitu, atau di penulisan. Penulisannya karena dokumentasinya menggunakan AI, penulisannya lebih cepat. Itu kan hal yang baru. Ada papernya teman-teman. Kalau kan saya bikin ya, tinggal nulis aja. Ayo nulis. Mana paper utamanya ya? Udah. Di mana tadi? Ini ya tadi ya papernya. Ini ya papernya. Kudeska. Apa ini? Ya, tapi memang kesalahan dia adalah tadi ya saya sampaikan dulu ya, gapnya saya sebutkan bahasanya 28 ini bangsa saja nggak ada yang ilmiah gitu. Dia hanya 8 yang ilmiah, 20 itu semua dari industri dan pemerintah. Industri dan pemerintah ya tidak akan pakai sesuatu yang terbaru kan. Industri ya pakai sesuatu yang dipakai industri yang lain. Pemerintah ya akan pakai sesuatu yang sudah ditetapkan. Kalau ditetapkan ya semua sudah bersama, jadi nggak akan ada terbaruan. Ya wajar salah sudut pandang dia. Nah, kemarin saya jelaskan teman-teman. Oleh karena itu kita tidak akan meniru, kita mengadopsi. Ini kan sama kayak kelompok tadi ya, kita dapat inspirasi dari paper ini, kemudian kita mengadopsi atau meniru metode dia, tapi sudut pandangnya berbeda. Kita tidak menggunakan pemerintah dan industri. Dan yang kedua, kita tidak pecah berdasarkan tahapan SDLC, tapi kita pecah berdasarkan tahapan penelitian. Ini menarik kalau teman-teman tertarik. Penelitian ini membagi berdasarkan tahapan SDLC, siklus SDLC. Ada yang menggunakan DevOps, ada yang menggunakan macam-macam. Ada Microsoft kan ada siklus SDLC ya. Ya. Diajarkan kan di kuliah ya. Sekarang ya. Siklus SDLC ya. Ya. Microsoft siklus SDLC, kemudian ada juga Java punya siklus SDLC, Oracle ada siklus SDLC.
Nanti kalau tertarik hasilnya, simpulannya kemarin sekilas seperti ini teman-teman. Gimana kita? Ini dulu jelas. Jadi yang paling banyak di Excel adalah mengenai SLR, drone teori, kemudian problem solving, threat modeling. Jadi kemudian dia mencari ide dari threat modeling, dari situ kemudian dapat threatnya, kemudian dapat ide untuk mengembangkan berbagai threat baru nih. Berarti aplikasi kita perlu diupdate, muncul penelitian CLC, conceptual analysis, planning, ada yang menggunakan Scrum, design thinking, kemudian ini planning dan design ya. UML ini sudah teman-teman terketahui. Nah, mulai mencari. Jadi kalau teman menemukan ada subpaper yang menggunakan varian UML, udah ketahuan sih. Umumnya pakai UML kan, ada paper X yang memvariasikan UML. X digunakan dalam penelitian Anda, selesai. Karena umumnya orang pakai UML, bukan pakai X, selesai. Nah, sekilas kita mau finishing ini.